Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, salam sehat untuk kita semua ya. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga untuk belajar IPA. Masih semangat kan? Yuk, masih ingat nggak kemarin kita sudah belajar apa? Sebelumnya kita sudah belajar tentang pembelahan mitosis meiosis, kemudian kemarin tentang struktur dan organ pada organ reproduksi laki-laki. Oke, hari ini kita akan belajar apa ya? Oke, simak ya. Kasih sayang yang tanpa mengharapkan balasan serta tak akan terbalas adalah kasih sayang seorang ibu. Setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana kasih sayang orang tua, terutama ibu, kasih sayangnya sepanjang masa ya. Kehadiran kedua orang tua yang dianugerahi sistem reproduksi yang sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa mengantarkan kita lahir ke dunia. Setelah kemarin kita belajar bagaimana sistem reproduksi yang sehat yang dianugerahkan kepada seorang laki-laki, hari ini kita akan belajar tentang organ reproduksi pada perempuan. Jadi nanti kalian harus mampu untuk menyebutkan dan menjelaskan nama-nama organ serta fungsinya. Organ reproduksi perempuan ya. Kemudian yang kedua, kalian mampu menjelaskan tentang peristiwa oogenesis. Yang ketiga, menganalisis grafik siklus menstruasi. Dan keempat, mampu menjelaskan proses terjadinya kehamilan dan proses kelahiran. Oke, kita pelajari yang pertama dulu ya. Organ reproduksi wanita. Ini adalah gambaran organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Seperti kemarin kita memulai pada reproduksi laki-laki, awalnya adalah tempat produksi keluarnya sel laki-laki, sel kelamin laki-laki. Kalau laki-laki menghasilkan sel apa kemarin? Sel sperma. Setiap kali produksi laki-laki mampu menghasilkan ratusan juta sel sperma, kurang lebih 200 juta ya, 150 sampai 200 juta. Kalau perempuan atau wanita yang dihasilkan sel apa? Ya, sel telur. Setiap kali reproduksi, berapa sel telur yang dihasilkan wanita? Bukan ratusan juta, hanya satu sel telur setiap kali wanita bereproduksi. Oke. Jadi pertama kali tempat terjadinya reproduksi sel telur adalah di bagian sini. Ini namanya adalah bagian A, namanya adalah ovarium. Jadi ini adalah tempat produksi sel telur. Kemudian sel telur yang sudah dihasilkan keluar dan ditangkap oleh organ yang mirip jari jemari yang ditunjukkan oleh huruf D. Namanya apa ini? Yang huruf D namanya adalah fimbriae, betul. Kemudian sel telur ini akan berjalan menuju saluran yang menghubungkan antara sel telur dan organ yang ditunjuk huruf E ini. Saluran ini memiliki ujung yang disebut, yang ditunjuk huruf C, infundibulum, betul. Sementara salurannya sendiri namanya adalah yang ditunjuk oleh huruf B, yang menghubungkan ini ovarium dengan bagian sini, namanya tuba fallopi atau oviduct. Oke, lanjut, jika sel telur tadi bertemu dengan sel sperma yang masuk, maka dia akan berkembang menjadi zigot. Zigot ini berkembang menjadi embrio yang akan ditanam di dalam organ yang ditunjuk huruf E.
namanya adalah uterus atau rahim. Uterus ini memiliki dinding tempat penanaman embrio tadi yang namanya adalah endometrium atau dinding rahim. Kemudian ada bagian rahim yang menyempit disebut dengan cervix. Huruf G ini ya, cervix atau leher rahim. Kemudian ada saluran tempat keluarnya darah menstruasi jika memang tidak terjadi pembuahan ya, atau tempat jalan lahirnya bayi. Namanya adalah huruf H. Disebut apa? Vagina. Betul. Kita ulangi ya. Tadi A apa? Ovarium. D. Fimbriae. C. Infundibulum. B. Tuba fallopi atau oviduct. Betul. Kemudian E. Rahim. F. Dinding rahim atau endometrium. G. Cervix. Betul. H. Vagina. Nanti kalian ulang-ulang ya. Berapa kali insya Allah bisa. Oke, kita lanjut. Nah, nanti untuk mengingat kembali, coba kamu tuliskan bagian-bagian ini, tulis fungsinya. Terus di buku kalian ya. Bu mau gambar lagi? Boleh, silahkan. Kalau mau ditambahkan menggambar organ reproduksi wanita, kemudian ditulis tabel bagian-bagiannya. Sudah saya buatkan, tinggal kalian cari fungsinya apa. Tadi kan sudah kita sebutkan bersama-sama ya. Oke, selanjutnya kemarin pada laki-laki ada peristiwa namanya spermatogenesis. Kalau pada wanita ada peristiwa yang namanya oogenesis, yaitu peristiwa pembentukan atau produksi sel telur. Terjadi di mana? Ya, di ovarium. Sifat sel anakannya, karena ini sel kelamin, maka sifat sel anakannya adalah haploid atau setengah dari jumlah kromosom induknya. Ini adalah gambaran diagram terjadinya oogenesis. Kalau laki-laki, proses pembentukan sperma itu terjadi ketika dia sudah menginjak remaja, usia 10-15 tahun. Tapi untuk wanita, proses pembentukan sel telur sudah terjadi ketika anak perempuan masih dalam kandungan. Jadi pada fase oogonium dan menjadi oosit primer ini terjadi ketika si anak perempuan masih berada di dalam kandungan. Kemudian ini pembelahannya mitosis. Setelah dia mulai remaja, maka si oosit primer ini akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar. Kemudian dihasilkan lagi oosit primer dan akhirnya dihasilkan ovum. Ini adalah proses oogenesis. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke siklus menstruasi. Coba kamu cari menstruasi itu apa? Nah, di sini ada 3 fase pada siklus menstruasi. Fase pertama adalah fase menstruasi. Jadi, apa yang terjadi di fase pertama ini? Perhatikan, ini dinding rahim sedang meluruh. Jadi yang namanya menstruasi adalah proses meluruhnya dinding rahim, pembuluh-pembuluh di dinding rahim. Nanti perempuan jika mengalami menstruasi, maka dia akan mengalami pendarahan. Jadi ada darah menstruasi. Biasanya setiap 1 kali siklus seperti ini untuk normalnya atau umumnya terjadi selama 28 hari. Sekali menstruasi, darah keluar bisa sekitar 1 minggu ya, 5-7 hari. Kemudian setelah fase menstruasi kita masuk ke fase proliferasi. Jadi pada tahap ini nanti ada folikel yang berkembang. Jadi folikel ini di dalamnya ada sel telurnya. Ini akan berkembang.
Siapa yang membuat dia berkembang? Yang membuat dia berkembang adalah ada hormon yang namanya hormon FSH, follicle stimulating hormone. Nah, hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipofisis yang ada di otak bagian depan. Kemudian setelah ini berkembang, maka di hari ke-14 biasanya nanti akan terjadi ovulasi. Ovulasi itu keluarnya sel telur. Jadi nanti wanita biasanya kalau siklusnya 28 hari, di hari ke-14 ini akan terjadi ovulasi. Hormon yang memicu terjadinya ovulasi ini namanya adalah hormon LH. Jadi ingat-ingat ya, jadi untuk ovulasi hormon yang memicu adalah hormon LH. Kemudian yang terakhir adalah fase sekretori. Jadi kalau setelah ovulasi tidak terjadi, kita lihat di tabel ya, jika setelah sel telur yang dilepas tidak bertemu sel sperma, maka akan dikirim sinyal ke korpus luteum agar tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Apa ini fungsinya? Coba kita lihat. Nah, ketika perkembangan folikel menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, hormon ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Jadi ketika di sini ini sudah mulai menebal. Karena nanti ketika di hari ke-14 sel telur dikeluarkan, ternyata ada sel sperma yang membuahi, maka dinding rahim yang tebal ini sudah siap untuk ditanami si embrio. Ditanami itu istilahnya adalah implantasi. Jadi tadi ada menstruasi, ini ovulasi. Setelah ovulasi nanti akan terjadi implantasi, ditempel. Ketika implantasi terjadi kalau sudah ada fertilisasi, yaitu pertemuan sel telur dan sel sperma. Jadi mempersiapkan tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sel sperma. Kemudian hormon LH meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dan folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Tadi terjadi di hari ke-14 di sini. Apa yang terjadi jika tidak ada pembuahan, tidak ada sel, tidak ada sperma yang datang? Jadi pada wanita yang belum menikah biasanya kan mestinya tidak ada sperma yang akan datang. Maka ini tadi dikirim sinyal ke korpus luteum agar tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Karena tadi ini yang memicu dinding rahim menebal. Kalau tidak diproduksi, maka dinding rahimnya tidak menebal lagi. Justru jaringan penyusun dinding rahim rusak. Pembuluh darahnya pecah, maka kembali ke fase menstruasi, yaitu dinding rahim meluruh. Itu ya. Jadi kamu pelajari grafik ini. Kita lihat kalau di sini menstruasi. Kemudian setelah menstruasi di hari ke-14, hormon LH memicu terjadinya ovulasi. Setelah ovulasi, maka bertemu dengan sel sperma pada wanita yang sudah menikah, maka terjadilah fertilisasi. Karena tadi sudah hormon estrogen dan progesteron menebalkan dinding rahim, setelah terjadi fertilisasi, maka si embrio akan ditanam. Ini namanya implantasi. Nanti embrio itu akan berkembang terus menjadi bayi dan siap dilahirkan. Tapi kalau tidak ada sperma, tidak terjadi fertilisasi, maka di sini jaringannya nanti akan rusak, jaringan di dinding rahim. Akhirnya kembali ke fase menstruasi. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Yang bagian ini adalah tentang fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di tuba Fallopi atau oviduct. Ingat ya. Jadi disinilah, kita lihat, disinilah terjadinya fertilisasi. Ovulasi keluar, terjadi fertilisasi, kemudian terjadi implantasi. Oke, kita lanjut. Kita lihat video berikut ya.
Aku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu.
Nah, itu tadi adalah proses dari mulai fertilisasi hingga terjadinya kehamilan. Nanti coba kalian cari informasi tentang, tadi ada istilah air ketuban atau nama lainnya adalah amnion. Apa fungsi dari air ketuban ini? Di tabel sebelumnya kalian sudah mencari informasi tentang plasenta. Ya, nanti cari apa itu fungsi dari plasenta. Kemudian carilah urutan perkembangan janin yang diawali dari morula. Morula nanti akan berkembang jadi apa dan berkembang menjadi apa, cari. Kemudian cari ciri-ciri perkembangan janin atau bayi tiap trimester. Jadi wanita lamanya kehamilan adalah kurang lebih 9 bulan. Jadi nanti dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1, trimester 2, dan trimester ketiga. Nanti kalian cari setiap trimester ciri-ciri perkembangan janinnya bagaimana, kapan jari-jarinya mulai tumbuh, dan sebagainya. Kemudian proses kelahiran. Hormon apa yang mendukung proses kelahiran? Dan gaya apa saja yang bekerja. Di buku paket ada, atau mungkin mau cari di sumber lain ada. Oke, cari informasi di buku paket IPA boleh, internet bisa ya. Tulis jawaban di buku kalian. Selamat mengerjakan, selalu semangat. Terima kasih perhatiannya. Saya tunggu hasilnya di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.